Semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Abel Tiano Pitasari dengan NPM 225400091. Saya dari kelas PGSD 03 semester 5. Di sini saya akan mempresentasikan hasil observasi laporan PLP1 di SD Negeri Sumber 6 Surakarta. Mari kita simak video berikut ini. Hasil observasi laporan pengenalan lapangan persekolahan atau biasa disebut dengan PLP1 di SD Negeri Sumber 6 Surakarta. Saya melakukan observasi PLP1 ini bertempatan di SD Negeri Sumber 6 Surakarta yang ber-NPSN 2032837. SD Negeri Sumber 6 beralamat di Jalan Kutai Barat 3 nomor 2 RT 2 RW 16 Sumber Kecamatan Banjarsari, Kota Surakarta, Jawa Tengah. SD Negeri Sumber 6 berstatus negeri dengan jenjang pendidikan sekolah dasar yang bernaungan oleh Dinas Pendidikan Kota Surakarta. SD Negeri Sumber 6 Surakarta ini berakreditasi A yang sudah menggunakan kurikulum Merdeka. Untuk situasi sekolahnya sendiri, SD Negeri Sumber 6 ini memiliki lingkungan yang kondusif dan strategis, di mana terletak pada daerah perkampungan yang memiliki suasana tenang, nyaman, dan jauh dari polusi. Bangunan sekolah ini terdiri dari 2 lantai dengan beberapa ruang kelas serta beberapa ruang pendukung lainnya, seperti ruang kepala sekolah, ruang guru, UKS, musola, kantin, dan lain-lain. Kondisi sekolah ini terawat dengan baik, memiliki ventilasi dan pencahayaan yang memadai di setiap ruangan. Selain itu, terdapat lapangan yang cukup luas digunakan untuk kegiatan olahraga dan upacara, serta adanya taman kecil yang menambah keasrian lingkungan sekolah. Kebersihan di SD Negeri Sumber 6 Surakarta ini dijaga dengan baik dengan petugas kebersihan yang rutin membersihkan seluruh area. Untuk keamanannya sendiri, sekolah dilengkapi gerbang utama yang selalu terkunci dengan aman. Secara keseluruhan, fasilitas dan kondisi fisik sekolah mendukung proses pembelajaran yang efektif dan nyaman bagi peserta didik maupun guru. Selanjutnya, ada visi misi dan struktur sekolah. SD Negeri Sumber 6 Surakarta ini mempunyai visi terwujudnya murid yang beriman, berkarakter dan berbudaya, cerdas dan terampil, mampu berliterasi, serta peduli lingkungan. Lalu terdapat 10 misi yang antara lain mewujudkan murid yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, mewujudkan murid yang berakhlak mulia, mewujudkan murid yang memiliki sikap mandiri, kolaboratif aktif, kreatif dan bernalar kerit. Kemudian menumbuh kembangkan cinta budaya daerah sebagai kearifan lokal, mengembangkan sikap nasionalis dan berwawasan global, meningkatkan kecerdasan intelektual dan berprestasi, meningkatkan kemampuan dalam literasi baca tulis, numerasi, sains, digital, finansial, serta budaya dan kewargaan. Mewujudkan murid yang memiliki perilaku hidup bersih sehat, menciptakan lingkungan hijau dan indah yang nyaman bagi murid, serta menciptakan suasana yang aman dan ramah anak. Adapun struktur sekolah yang terdapat di SD Negeri Sumber 6 Surakarta ini, pendidik dan tenaga kependidikan terdiri dari ASN, yaitu PNS dan PPPK, non-ASN seperti TKPK. ASN berjumlah 9 orang yang terdiri atas 1 orang kepala sekolah, 6 orang guru kelas, 1 orang guru PJOK, dan 1 orang guru agama Islam. Sedangkan non-ASN terdiri dari TKPK, yaitu 1 orang operator sekolah dan 1 orang penjaga sekolah. Selanjutnya ada beberapa tugas kepala sekolah. Yang pertama, menetapkan program kerja sesuai kurikulum Merdeka. 2. Membentuk tim pelaksana dan koordinator kurikulum Merdeka, lalu melakukan pengawasan pelaksanaan kurikulum Merdeka, melakukan kegiatan evaluasi terhadap program kerja, memiliki kebijakan-kebijakan pada bidang intrakurikuler, bidang P5, dan ekstrakurikuler, mengatur administrasi keuangan secara transparan dan akuntabel, mengatur administrasi pegawai, dan yang terakhir mengatur hubungan sekolah dengan masyarakat. Di SD Negeri Sumber 6 Surakarta terdapat kegiatan intrakurikuler, yang dimana pengorganisasian pembelajaran adalah cara SD Negeri Sumber 6 Surakarta mengatur pembelajaran muatan kurikulum dalam satu rentang waktu atau 1 tahun. Pengorganisasian ini meliputi beban belajar dalam struktur kurikulum, muatan mata pelajaran, dan area belajar, pengaturan waktu belajar, serta proses pembelajaran.
Pengorganisasian pembelajaran bersifat fleksibel dengan memperhatikan karakteristik peserta didik dan lingkungan belajar SD Sumber 6 Surakarta. Di SD Negeri Sumber 6 Surakarta, pada tahun pelajaran 2024 dan 2025 sudah melaksanakan kurikulum merdeka secara keseluruhan. Dengan kata lain, kelas 1 sampai dengan kelas 6 pada tahun ajaran 2024 dan 2025 menggunakan struktur pembelajaran kurikulum merdeka. Nah, selain adanya kegiatan intrakurikuler, di SD Negeri Sumber 6 juga terdapat kegiatan ekstrakurikuler, yang dimana setiap kegiatan dilaksanakan beda-beda hari dan beda-beda waktu. Seperti seni rupa diadakan pada Senin setiap pukul 13.20 sampai 14.10 dalam 2 jam pelajaran, yaitu selama 35 menit per 1 jam pelajaran. Selain itu ada pencaksilat, tari, karawitan, dan pramuka, yang dimana sudah ditentukan jadwalnya dalam waktu yang berbeda-beda. Selain adanya tugas kepala sekolah, di sini terdapat juga tugas guru, yang dimana guru harus menyusun program tahunan, menyusun program semester, alur tujuan pembelajaran atau ATP, modul ajar, evaluasi KBM, menjadi tim pelaksana P5, menyusun modul proyek P5, menyusun evaluasi P5. Guru juga memiliki catatan kemajuan hasil belajar masing-masing siswa. Kemudian guru juga membuat denah tempat duduk, membuat papan absen, jadwal pelajaran, daftar piket kelas, buku absen siswa. Guru membuat buku kegiatan pembelajaran atau jurnal, dan yang terakhir, guru membuat tata tertib kelas. Dan seperti inilah bentuk lampirannya. Selanjutnya, saya akan bahas peraturan dan tata tertib yang ada pada SD Negeri Sumber 6 Surakarta. Tata tertib sekolah di SD Negeri Sumber 6 Surakarta ini mengatur banyak hal, seperti bagaimana siswa harus mengenakan seragam yang sesuai dan mengikuti aturan waktu. Selain itu, ada pula peraturan khusus yang berlaku untuk guru dan tenaga kependidikan, termasuk juga kewajiban mereka untuk menghadiri rapat dan mendapatkan pelatihan. Siswa menerima bantuan dalam masalah belajar dan sosial melalui program bimbingan dan konseling. Selain itu, terdapat juga sanksi pelanggaran tata tertib. Dengan adanya sanksi tersebut menyebabkan peringatan atau tugas tambahan untuk peserta didik agar disiplin. Selanjutnya ada kultur sekolah. Di SD Negeri Sumber 6 Surakarta ini terbagi menjadi 4, yaitu program 5S, yaitu senyum, salam, sapa, sopan, santun, penggunaan seragam sekolah, program pembiasaan, dan anjuran menjaga kebersihan. Di sini saya telah lampirkan satu persatu kegiatan dari 4 pembagian itu. Penggunaan seragam sekolah ini disesuaikan jadwal dengan pengawasan guru, di mana siswa diwajibkan mengenakan seragam yang bertujuan untuk menanamkan disiplin dan rasa hormat melalui kerapian dan penampilan yang baik. Lalu untuk program pembiasaannya di sini mencakup upacara seperti upacara bendera, literasi pagi, ibadah berjamaah, terus upacara hari besar, dan kegiatan ekstrakurikuler seperti pramuka. Kebiasaan ini untuk membentuk karakter siswa yang disiplin, spiritual, kreatif, santun, dan memperkuat nilai-nilai kebersamaan serta tanggung jawab. Terakhir ada anjuran menjaga kebersihan, yaitu menggalakkan budaya kebersihan melalui kegiatan rutin seperti program Jumat Bersih, di mana seluruh anggota di SD Negeri Sumber 6 Surakarta yang diikuti oleh siswa, guru, dan seluruh karyawan bersama-sama bertanggung jawab dalam membersihkan lingkungan sekolah. Dan yang terakhir, terdapat proyek penguatan profil pelajar Pancasila atau biasa disebut dengan P5 dengan lampiran-lampiran berikut. Dokumen tertulis guru tentang P5, pemetaan alokasi waktu, pemetaan dimensi, tahapan proyek P5, kemudian tahap pengenalan P5, dan tahap kontekstualisasi P5. Program P5 sudah terlaksanakan di SD Negeri Sumber 6 Surakarta. Dalam mendukung proyek ini, guru kelas dan tim pengelola P5 menyusun rencana program. Namun, ada beberapa elemen yang masih perlu ditingkatkan, seperti kurangnya instrumen khusus yang diperlukan untuk mengevaluasi P5 secara menyeluruh. Selain itu, juga tidak ada evaluasi resmi dari kepala sekolah dan guru tentang pelaksanaan P5 ini. Nah, itu tadi adalah hasil laporan PLP 1 di SD Negeri Sumber 6 Surakarta.
Saya ucapkan terima kasih dan mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.